Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada yang menjadi peserta webinar kita pada pagi hari ini. Ya, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Mulyadi Limanjaya yang akan menjadi moderator pada acara live webinar RSPI Group pada pagi hari ini. Webinar ini adalah wujud nyata dari Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk selalu tetap dekat dan memberikan informasi kesehatan yang terpercaya kepada Bapak dan Ibu sekalian pada fase new normal ini. Nah, jadi jangan khawatir, biarpun kita terbatas dalam jarak, tapi RSPI Group tetap hadir untuk memberikan informasi-informasi yang bisa dipercaya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan webinar dengan topik gizi baik untuk meningkatkan imunitas. Webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini sendiri akan kita lakukan dengan berbagai topik yang akan mendapatkan narasumber dari berbagai dokter yang ahli pada bidangnya masing-masing. Akan ada fase materi presentasi dari dokter ahlinya, dan kemudian juga ada sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawabnya sendiri, izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi, setelah sesi presentasi selesai, Bapak dan Ibu cukup mengklik tombol Q&A di bagian layar Anda untuk memberikan pertanyaan pada dokter spesialis yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Diana Suganda. Nah, mungkin kan banyak sekali nih pertanyaan yang muncul dalam fase new normal ini mengenai gizi. Apakah vitamin, apakah jamu-jamuan, apakah semuanya itu efektif untuk kita semua, dan apakah manfaat atau malah lebih banyak mudaratnya nantinya. Nah, sebelum masuk ke presentasi dari Dr. Diana Suganda sendiri, izinkan saya untuk memperkenalkan Dr. Diana Suganda. Dr. Diana Felicia Suganda, Magister Kesehatan, Spesialis Gizi Klinik, adalah dokter spesialis gizi klinik yang berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya. Dr. Diana menjalani pendidikan spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia, kemudian Magister Gizi di Universitas Pajajaran. Sudah menjalani berbagai training, yaitu 12 Symposium on Nutri Indonesia, in conjunction with 4th International Nutrition Symposium di Jakarta pada tahun 2017, Pertemuan Ilmiah Tahunan atau PIT PDGKI, peran gizi klinik dalam upaya memperbaiki outcome pasien dan efisiensi pembiayaan rumah sakit pada era jaminan kesehatan nasional. Jakarta, 2014, Obesity Course, Jakarta pada tahun 2013, Presentasi Kasus Nasional, Seminar Nasional Gizi Klinik, Bandung 2013, Postgraduate Course in Oncology, Prevention, Early Detection, and Palliative Care in Cancer di Jakarta pada tahun 2012, kemudian Metabolic Problems and Nutrition Therapy in Cancer Patients di Jakarta pada tahun 2011. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan Dr. Diana untuk memulai presentasinya. Cuman, sebagai pengingat, untuk Bapak dan Ibu sekalian, mulai pada saat ini kita sudah mulai membuka sesi Q&A. Jadi silahkan mengetikkan pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, dan kita akan merangkum, kemudian akan kita bahas bersama setelah sesi presentasi dari Dr. Diana selesai. Silahkan Dr. Diana, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Mulyadi. Pertama-tama saya mau menyapa dulu Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat. Nah, pagi ini kita akan sharing sebenarnya hanya mengingatkan kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menerapkan pola hidup sehat selama masa ini. Nah, sekarang kita membahas nutrisi tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa saya tekankan daya tahan tubuh? Karena sekarang kita dalam masa pandemi tidak hanya dari COVID saja, tapi ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang juga bisa menyerang tubuh kita jika sistem kekebalan tubuh kita tidak baik. Nah, salah satunya cara mencegah berbagai penyakit yang ada adalah dengan meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh kita. Nah, asupan nutrisi yang tepat, yaitu dengan pola makan gizi seimbang, ini benar-benar akan mempengaruhi. Nah, kenapa makanan bisa mempengaruhi? Akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk awalnya mungkin pada saat masa-masa new normal ini, kan kita bukan back to normal, tapi kita menghadapi suatu kebiasaan baru. Kita harus sesuatu yang lebih sehat, lebih baik untuk
tubuh kita dan juga keluarga. Nah, biasanya selama masa ini yang dipikirkan hanya makan, buah dan sayur aja diperbanyak, kemudian asupan vitaminnya diperbanyak, tapi kita melupakan esensi dari nutrisi gizi seimbang sendiri. Nah, utamanya untuk balance diet atau pola makan gizi seimbang, yang utama adalah kita harus lengkapi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien dengan komposisi yang tepat. Ya, makronutrien seperti kita ketahui adalah zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian tak lupa juga kita harus lengkapi dengan mikronutrien. Nah, mikronutrien sendiri adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, lebih sedikit dari makronutrien tadi. Tapi jika tubuh tidak mendapatkan zat gizi mikro tersebut, tubuh tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, mikronutrien ini termasuk diantaranya adalah vitamin dan mineral. Nah, pada saat ini kita harus meningkatkan asupan protein. Justru asupan protein yang diperbanyak, bukan hanya buah dan sayur. Tapi ingat untuk menambahkan lauk atau protein di dalam makanan keluarga kita. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah perilaku hidup bersih sehat sejak dini. Nah, kenapa ya pola makan tuh kenapa setiap kali dibilang bahwa makanan itu mempengaruhi imunitas. Nah, kita lihat di sini. Saya punya ilustrasi bahwa ternyata dari penelitian 70% imun sistem kita dipengaruhi oleh kesehatan saluran cerna. Wah, banyak banget ya ternyata pengaruh dari saluran cerna terhadap sistem tubuh kita. Gimana maksudnya nih? Nah, kalau Bapak Ibu bisa dilihat di presentasi sebelah kanan, ada kondisi healthy gut environment. Ya, pada kondisi usus yang sehat. Usus itu dia kayak, usus panjang sekali ya, dari saluran cerna dari mulut sampai ke anus bagian belakang, itu panjang sekali. Dan di semua jalur itu, terutama di usus di lambung, usus duodenum, usus kecil, itu terdiri dari berbagai lapisan. Ya, kalau kita ngomong di sini terutama dari usus kecil ya duodenum dan ileum itu terdiri dari vili-vili. Jadi vili itu kayak kalau Bapak Ibu tahu handuk gitu ya, handuk. Nah, itu semua permukaannya ada seperti benang-benang yang menonjol ke atas. Nah, vili-vili usus seperti itu. Dan di dalam vili-vili itu banyak sekali mukus, lapisan mukoid, kemudian terdapat banyak sekali bakteri baik. Bakteri baik yang hidupnya akan berfungsi bagi keseimbangan flora normal di dalam usus. Jadi jangan takut bahwa memang di dalam usus kita ada hidup bakteri. Nah, bakteri itu adalah bakteri-bakteri baik. Jika bakteri baik itu diberikan makan bagus, fungsinya baik, next-nya dia akan membuat imunitas kita juga jadi baik. Ingat, nah begitu pula sebaliknya, jika kondisi terjadi ketidakseimbangan bakteri baik di dalam saluran cerna kita, justru sebaliknya. Kita bisa terjadi kalau kita lihat sebelah kanan, misalnya ada penggunaan antibiotik, makanan-makanan yang tidak seimbang, diet tidak seimbang, hygiene-nya kurang, ada polutan, ada virus, ya bisa menyebabkan dysbiosis atau tidak seimbang kondisi bakteri baik yang ada di dalam saluran cerna kita. Sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan bisa terjadi altered host immune system atau gangguan pada imun sistem kita. Jadi jelas di sini bahwa pengaruh makanan, terutama makanan yang tepat bagi kesehatan kita, mempengaruhi 70% dari imunitas kita. Jadi penting banget ya makanan-makanan kita. Nah, ngomongin tentang bakteri tadi. Nah, di sebelah kiri nih ada bakteri yang lucu. Nah, ini sebenarnya bakteri baik. Ya, dia berperan penting dalam proses pencernaan. Berperan penting juga dalam sistem imunitas tubuh kita. Intinya, jika saluran cerna sehat, imunitas tubuh akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Jika saluran cerna tidak sehat, imun tubuh bisa berkurang. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan, Dok, untuk membuat saluran cerna saya sehat? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada dua jenis, kita pernah dengar mungkin probiotik, ya probiotik sendiri adalah bakteri-bakteri yang baik yang tadi hidup di saluran cerna. Dan juga prebiotik, kalau prebiotik itu adalah makanannya dari si bakteri baik tadi.
Nah, probiotik dan prebiotik sendiri, dua-duanya diperlukan tubuh. Ya, kalau pre dan pro bergabung namanya simbiotik. Nah, simbiotik ini dua-duanya diperlukan tubuh untuk kesehatan saluran cerna. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin kalau di Indonesia yang probiotiknya dari mana? Kita bisa ambil dari tempe. Nah, tempe hasil fermentasi itu ternyata merupakan probiotik yang baik untuk kesehatan saluran cerna. Ya, kemudian kimchi biasanya makanan dari Korea, itu adalah hasil fermentasi dari sawi, ya sawi putih, kemudian ditambahkan pasta kimchi sehingga menjadi kimchi. Kemudian ada yogurt, kemudian ada miso. Nah, itu merupakan sumber probiotik alami. Nah, Bapak Ibu bisa konsumsi sumber probiotik alami untuk menambah jumlah bakteri baik. Nah, tapi tadi bakteri baik kan harus diberi makan. Makanannya itu adalah prebiotik. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Makanan-makanan sumber bahan makan yang mengandung prebiotik tinggi, asparagus, bawang putih. Jadi kalau kita masak dengan menggunakan bawang putih, silakan Anda menambah bumbu-bumbu untuk meningkatkan jumlah prebiotik Anda. Kemudian pisang, kemudian onion. Onion itu bawang bombay. Kemudian daun bawang. Leafy greens, jadi sayuran-sayuran hijau, itu banyak sekali mengandung probiotik. Jadi Anda bisa kombinasikan dua probiotik dan prebiotik. Misal, kita bikin, oke, hari ini saya mau bikin tempe orek kecap dengan menggunakan ini mau pakai bawang putih nanti dicampur sama misalnya daun bawang dan bawang bombay. Anda campur-campur seperti itu sehingga kita dalam satu kali makan sudah mengandung probiotik dan juga prebiotik. Dan jika konsumsi makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik ini baik, dapat menyehatkan saluran cerna kita. Nah, ingat lagi, saluran cerna sehat, imunitas juga meningkat. Ya, jadi penting sekali kita atur pola makan kita. Nah, terus gimana dong? Udah makanannya bagus, tapi pola makannya kurang tepat. Nah, untuk mengatur pola makan sehat, untuk mendukung imunitas, tetap dengan prinsip gizi seimbang. Maksudnya gizi seimbang adalah tadi ya, tetap harus ada karbohidrat, protein, lemak, makro dan mikronutriennya lengkap, tapi dengan komposisi seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini dari Kemenkes RI, kita memang ada seperti seperti piramida, ya, di mana yang paling bawah adalah konsumsi paling banyak dan yang paling atas paling mengkerucut itu konsumsi paling sedikit, ya, lebih sedikit daripada yang bawah. Ya, yang paling bawah udah jelas adalah air putih. Ya, air putih minimal 8 gelas per hari, kebutuhannya akan meningkat pada laktasi dan juga kehamilan hingga 12 gelas per hari. Kemudian atasnya ada kebutuhan makanan pokok. Ya, makanan pokok kita merupakan karbohidrat, biasanya orang Indonesia makan nasi, tapi misalnya Bapak Ibu mau konsumsi yang lain silakan, mau roti, mau kentang, jagung, singkong, itu merupakan sumber karbohidrat. Kemudian di atasnya lagi adalah sayur dan buah-buahan, kira-kira untuk sayuran sebanyak 3-5 porsi, untuk buah-buahan sama 3-5 porsi per hari. Kemudian di atasnya lagi adalah protein. Nah, protein ini pun Bapak Ibu dan keluarga semua harus cukupi, ada hewani dan nabati. Jadi kita nggak bisa makan hanya hewani saja atau nabati saja. Kita harus kombinasikan kedua bahan makanan ini. Dan jumlahnya untuk protein hewani dan nabati masing-masing 2-3 porsi per hari. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah piring yang sehat. Mestinya seperti ini. Ya, kalau kita ada piring, ya kita bagi sepertiga masing-masing. Sepertiga utama adalah makanan pokok atau karbohidrat tadi. Kemudian sepertiganya adalah greens, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian sepertiganya lagi adalah lauk dan juga buah-buahan. Nah, mestinya seperti ini. Jadi mudah-mudahan piring di rumah Bapak Ibu sekalian nggak salah. Ya, soalnya biasanya gini, piringnya utuh, di bawahnya itu nasi, ya kan, rata tuh nasi, itu kan kayak kita makan ke warteg nasi full, kemudian di atasnya ya tempe orek, telur, sambal, kecap, kerupuk, kelar. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi porsi makan sesuai dengan isi piringku dari Kemenkes kita mestinya seperti ini. Ya, nasi hanya sepertiga dari piring, kemudian sepertiganya lagi adalah sayuran hijau dan sepertiganya lagi lauk dan buah. Ya, mudah-mudahan setelah mendengar webinar ini nanti di rumah porsi makannya, komposisi makanan Bapak, Ibu semua, dan keluarga di rumah sudah bisa diganti. Nah, bagaimana mengatur pola makan sehat? Tadi ya, sesuai dengan isi piringku. Udah isi piringkunya sesuai, kita harus lengkapi juga dengan perilaku hidup bersih sehat. Jangan lupa untuk tetap cuci tangan, ya, minum air 8 gelas sehari, dan juga aktivitas fisik minimal 30 menit per hari.
Nah, udah makannya bagus, polanya bagus, tapi makan cuman pagi sama malam aja, siangnya nggak makan. Atau bahkan pagi, siang aja, malam, aduh nggak mau makan, takut gemuk. No, itu salah. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan keluarga sekalian di rumah tetap harus konsumsi 3 kali makan utama sehari, yaitu pagi, siang, dan malam, kemudian diselingi dengan snack sehat. Bisa masuk ke buah-buahan potong, bisa masuk ke protein, misalnya susu, kemudian yogurt, silakan. Dan jam makan, biasakan jam makan teratur. Biasakan makan pagi jam 7 sampai jam 8 pagi, makan siang 12-13, makan malam 18-19, dan diantaranya adalah jam selingan sehat. Nah, jika kita sudah konsumsi seperti ini, mudah-mudahan imunitas tubuh pun juga meningkat. Nah, ini yang biasanya ditanyakan ke saya, Dok, berarti lagi masa seperti ini kita harus makan buah dan sayur ya? Sampai-sampai kalau saya belanja ke pasar atau ke supermarket, wah rak-rak buah dan sayur habis, gitu kan? Nah, seperti saya bilang di awal, konsumsi buah dan sayur penting, betul sekali. Tapi pastikan Anda sudah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, makro dan mikronya sudah lengkap, ya. Dan jangan lupa untuk asupan protein, kombinasi hewani nabati tadi. Untuk konsumsi buah dan sayur seperti di piramida tadi. Silakan. Ya, ini adalah gambar di sebelah kanan adalah jenis-jenis makronutrien yaitu karbo, protein, dan lemak. Perhatikan bahwa dalam satu makanan tidak mungkin berdiri hanya satu jenis makronutrien. Seperti kita lihat, misalnya kacang-kacangan. Kacang-kacangan mungkin Bapak Ibu semua taunya kacang-kacangan, oke, kacang-kacangan protein. Padahal kacang-kacangan ternyata mengandung karbohidrat juga, protein juga, dan lemak juga. Tapi komposisinya memang lebih banyak protein. Kemudian kalau kayak karbohidrat, misalnya kita lihat kayak nasi, oh nasi berarti hanya karbo aja. Tidak, ternyata nasi pun juga mengandung protein. Seperti itu ya. Nah, ini juga, waduh, di awal-awal nih, bulan-bulan Maret, bulan-bulan April, habis semua suplemen vitamin C. Benar ya? Perlukah kita nih memberikan suplemen atau vitamin dosis tinggi? Ini yang sering sekali ditanyakan sama pasien-pasien, sama teman-teman online saya juga. Perlu nggak sih dok kita asup vitamin C? Biasakan yang jual sampai 1000 mg vitamin C. Nah, kembali lagi ke prinsip. Ya, kembali lagi ke prinsip gizi seimbang. Pastikan konsumsinya dulu sudah cukup. Dari makanan, dari sayur, dan buah-buahan. Jika sebenarnya Anda sudah mencukupi seperti yang saya bilang jadwal makan, komposisi makan, tidak perlu menambahkan suplementasi. Tapi jika kita kurang mengkonsumsinya, Anda boleh menambahkan suplementasi. Jadi istilahnya suplementasi itu atas indikasi. Tidak semua orang harus mendapatkan suplemen hingga 1000 mg. Nah, menurut angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia, untuk dewasa itu kebutuhan vitamin C itu hanya 90 mg untuk wanita hingga 105 mg vitamin C untuk pria. Jadi kalau kita minum Fit C yang 1000, berarti kita akan meminum 10 kali lipat dari angka kecukupan gizi. Nah, sebaiknya ini sebenarnya ada efek sampingnya juga. Ya, kita mengkonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi jangka panjang, kan karena kita ketakutan, kita mau naikin imun tubuh, kita asup terus 1000 setiap hari, ya, justru mengakibatkan beberapa efek samping. Contohnya, yang tidak tahan untuk di lambung, bisa terjadi mual, bahkan muntah, nyeri ulu hati, kemudian diare, sakit kepala, dan juga insomnia atau sulit tidur. Nah, jadi sebaiknya saran saya pada Bapak, Ibu, dan keluarga semua yang hanya maintain di rumah, bukan tenaga kesehatan, ya saya bilang, itu cukup. Kita cukupkan 90 sampai maksimal di 200 mg untuk yang merokok mungkin, nah kita bisa asup dari bahan makanan. Nah kita lihat, saya punya guava. Guava itu jambu biji merah. Nah ternyata satu buah guava ukuran sedang yang sekilo isi 7 kira-kira itu sudah mendapatkan 126 mg. Jadi dari satu guava aja sebenarnya kebutuhan vitamin C Anda sudah terpenuhi, ya kan? Kemudian apalagi dari kiwi, ya kiwi mungkin agak mahal, ya satu cup kiwi sudah mencakup kira-kira 166 mg Fit C. Ya, satu buah jeruk sudah mendapatkan 69 mg vitamin C. Nah, ini banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung tinggi Fit C. Paling gampang, cari aja yang warnanya orange, cari yang warnanya kuning atau merah. Biasanya buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna merah, orange, kuning mengandung tinggi Fit C. Nah, saran saya memang kalau misalnya seperti saya dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain, kita bisa asup hingga 500 sampai 1000 mg Fit C per hari.
Tapi itu pun saya selang-seling, tidak setiap hari. Jadi ada hari saya misalnya makan, diselingin makan tadi, saya ada makan guava, saya ada makan orange, kemudian pepaya atau semangka. Nah, besoknya saya tetap makan buah-buahan itu, tapi saya minum vitamin C yang dosis 500 mg. Tapi tidak setiap hari. Itu pun kita selang-seling. Ya, karena tadi kebutuhan kita ternyata hanya 90 hingga 105 mg vitamin C per hari. Jadi nggak perlu ya berbondong-bondong untuk panic buying beli Fit C. Makanan utamanya dulu deh, dipenuhi, asupannya bagus, baru kalau kurang kita tambahkan suplementasi. Ya, mudah-mudahan ini semuanya clear ya. Next. Nah, apakah kita butuh vitamin dan mineral lain? Balik lagi, sama. Utamakan makanan utama. Nah, tapi memang betul, ada beberapa vitamin dan mineral, mikronutrien tadi, yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya adalah zinc. Ya, zinc bisa kita dapatkan dari berbagai bahan makanan. Saya tetap mengutamakan dari bahan makanan sumber. Ya, zinc bisa dapat dari mana? Teman-teman di sini bisa lihat lean meats atau daging-daging yang rendah lemaknya. Ya, seafood, susu, whole grains, beans, kacang-kacangan, biji-bijian. Kemudian ini juga baik sekali untuk penyembuhan luka. Kemudian iron atau zat besi. Zat besi juga dapat meningkatkan daya tahan. Kita bisa mendapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran hijau, kemudian daging merah, kemudian dari ati ayam. Silakan Anda konsumsi dalam makanan keluarga. Kemudian kita butuh juga vitamin A tadi yang warnanya lebih ke orange. Ya, mengandung karoten dan beta karoten yang tinggi. Ya, ini juga membantu imunitas tubuh. Fit C sudah saya jelaskan sebelumnya. Fit E, vitamin E juga banyak sekali dari bahan makanan. Biasanya dari kecambah, biji-bijian, kacang-kacangan, toge, seperti itu dia juga membantu sel dari stres oksidatif. Ya, kemudian vitamin B6. Vitamin B6 juga banyak dari sayur-sayuran hijau, kemudian ikan-ikanan, tuna, salmon, itu banyak sekali vitamin B-nya. Nah, jadi sebenarnya betul kita membutuhkan vitamin dan mineral, tapi sebaiknya diambil dulu dari bahan makanan sumber. Nah, ini juga sama ya, ada makanan boosting sistem kekebalan tubuh. Tapi tidak ada satu makanan saja yang superfoods, atau hanya makanan ini aja yang baik. Tidak, kita lengkapi semua dengan komposisi yang seimbang. Jadi nggak bisa protein aja bagus, tapi nggak ada karbo, tidak bisa. Atau misalnya kita perbanyak sayur aja, nggak ada proteinnya, nggak bisa. Semuanya harus lengkap. Ya, ini banyak nih, protein, Fit A, Fit C, Fit D, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, selenium, besi, probiotik tadi ya, sudah ya, untuk membentuk usus yang sehat, sehingga imunitas tubuh pun juga meningkat. Nah, ini juga, aduh, kalau ke pasar nyari jahe satu ruas aja susah banget ya, padahal cuma mau masak. Nah, ternyata semua ibu-ibu pada bikin empon-empon di rumah. Ya, jahe, temulawak, kunyit, kencur, habis di mana-mana. Nah, pertanyaannya, apakah jahe dan empon-empon efektif tingkatkan daya tahan tubuh? Nah, menurut penelitian, memang betul. Ya, jahe golongan zinc berase, dia merupakan antioksidan kuat yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan zat aktifnya adalah gingerol. Dia adalah zat bioaktif dalam jahe segar, memang dapat menurunkan resiko infeksi, menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri. Betul, jahe boleh dikonsumsi untuk tambahan. Bisa dia sebagai bumbu dalam masakan atau untuk minuman. Anda bikin wedang jahe silahkan. Namun tetap utamanya perhatikan asupan gizi. Lagi-lagi, balik lagi ke asupan gizi seimbang. Jahe, empon-empon untuk tambahan, silakan. Ya, kemudian golongan temulawak, kunyit kencur merupakan golongan kurkuma, ya, mempunyai zat aktif kurkumin. Nah, di sini sifatnya kurkumin ini dapat menurunkan inflamasi, menghambat replikasi virus, meningkatkan imunitas tubuh. Ini juga sama, silakan dikonsumsi sebagai tambahan dalam bumbu makanan. Misalnya Bapak Ibu di rumah bikin ayam kuning, diungkep kuning, itu kan ada tambahan kunyit, kencur, silakan. Tapi jangan sampai gini, karena saya mendapatkan beberapa pengalaman juga dari pasien saya. Ini ibu-ibu karena takut anaknya kena infeksi, virus, atau bakteri, anaknya istilahnya dicekokin dengan empon-empon. Ya, dicekokin empon-empon terus, diberikan empon-empon terus, tapi dia melupakan makanan utamanya. Itu nggak boleh juga. Ya, jangan sampai Anda mendewakan suatu bahan makanan. Ya, tetap makanan utama yang baik, yang bagus, komposisinya, baru kemudian si empon-empon, jamu-jamuan ini untuk tambahan. Dan pastikan jamu-jamuan ini pun, minuman tradisional ini alami. Tidak yang kemasan, tidak yang dalam jumlah sudah bentuk saset, tidak.
Ya, jadi Anda konsumsi, Anda bikin sendiri dari rempah alami. Kemudian, biasanya juga ditanya, apakah benar dok kita harus konsumsi susu nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Betul. Ya, susu bisa Anda konsumsi untuk sebagai salah satu sumber protein hewani. Ya, dia merupakan sumber asam amino esensial dan intinya jumlah protein yang cukup tadi dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus berapa banyak dong konsumsi susunya? Sebenarnya 1 gelas sehari cukup untuk dewasa. Ya, 1 gelas kira-kira ukuran 200 sampai 250 ml, silakan. Jika Anda ada masalah dengan lemak tubuh, Anda bisa mengkonsumsi susu yang skim atau susu yang low fat. Tapi jika Anda tidak ada masalah dengan lemak tubuh atau berat badannya masih baik, boleh konsumsi yang full cream. Ya. Nah, ini juga. Apakah madu bisa bantu perkuat daya tahan tubuh, dok? Jadi anaknya dikasih madu atau orang tuanya makan madu. Nah, menurut jurnal tahun 2019, madu itu memang kaya akan mikronutrien. Jadi banyak sekali vitamin dan mineralnya. Ada kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, zinc, lengkap. Vitaminnya juga lengkap, B2, B3, B5, B6, B9, dan juga vitamin C. Ya, sehingga dalam 1 sendok makan madu pun kita sudah mendapatkan berbagai mikronutrien. Ya, dan juga di dalam madu ada enzim glukos oksidase. Dia berperan pada efek penghambatan pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus. Jadi kita bisa konsumsi. Kemudian ternyata dalam madu juga mengandung prebiotik. Nah, tadi kan saya awal bilang kalau kita konsumsi prebiotik, prebiotik merupakan makanan dari bakteri yang baik. Jadi silakan Anda konsumsi untuk madunya. Ya, tapi perhatikan madu tidak dikonsumsi untuk anak di bawah 1 tahun. Ya, ini pun hanya sebagai tambahan ya untuk madunya. Anda bisa konsumsi 1 sampai 2 sendok makan madu per hari, silakan. Ya. Nah, apakah ada makanan yang harus dihindari untuk menjaga daya tahan tubuh? Wah, ada loh ternyata Bapak Ibu. Ada bahan makanan yang ternyata kalau kita konsumsi bahan makanan ini, ya kita akan prone to inflammation, atau kita akan lebih mudah terjadi peradangan di dalam tubuh. Duh, apa aja nih makanannya? Kalau kita lihat, ini makanannya enak-enak semua. Ya, makanannya enak-enak semua. Gula-gula sederhana, kue-kue, cakes, biskuit, ya, cookies, ya. Kemarin mungkin pada saat Lebaran kita banyak konsumsi ini. Nah, banyak gula sederhana juga membuat kita lebih rentan terkena inflamasi. Kemudian trans fat, ya, atau lemak trans. Lemak trans banyak pada makanan-makanan olahan atau makanan-makanan fast food. Ya, kita lihat nih ada pizza, burger, mungkin yang nugget, chips seperti itu tinggi sekali mengandung trans fat. Nah, ini juga harus dihindari. Ya, kemudian makanan-makanan tinggi garam. Waduh, makanan tinggi garam itu biasanya yang enak. Ya, makanan-makanan kalengan, makanan-makanan yang diawetkan, misalnya kayak sosis, makanan-makanan yang siap saji itu bisa tinggi sekali garamnya. Itu harus dikurangi ya, Bapak Ibu semua ya. Dan juga makanan kalengan, tadi saya dijelaskan, dan juga alkohol. Nah, ternyata konsumsi alkohol juga bisa menurunkan kita punya imunitas. Jadi makanan-makanan ini kita harus hindari atau konsumsinya benar-benar minimal sekali. Ya. Nah, kemudian tadi saya di awal sudah jelaskan bahwa bukan hanya makan saja yang harus kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Ada hal-hal lain yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, utamanya tetap, saya tidak lupa, tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kita harus cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Perhatikan ada beberapa steps di sini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, bahkan di anak-anak sekolah tuh udah diajarin. Mereka ada lagunya untuk gerakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada sabun dan air mengalir, bisa gunakan hand sanitizer, silakan. Tapi begitu Anda menemukan ada sabun dan air mengalir, langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, kemudian tetap kita harus aktif bergerak. Ya, paling tidak selama di rumah, selama masa new normal ini tetap aktif bergerak. Walaupun di rumah saja, 30 menit per hari. Ya, sekarang sudah lebih longgar, kita bisa keluar rumah. Tapi tetap, kalau dari saya tetap sarankan, jika Anda mau keluar rumah,
hanya di sekitar kompleks rumah saja untuk olahraga, bisa bersepeda, bisa jalan cepat, atau di dalam rumah pun kita bisa banyak download, misalnya kita lihat aplikasi atau berbagai video-video untuk olahraga di rumah. Tetap aktif bergerak, paling enggak 3-5 kali seminggu dengan intensitas slow sampai medium intensity. Ya, kemudian juga untuk meningkatkan daya tahan, kita harus tidur cukup. Ya, tidur cukup itu bukan hanya ungkapan saja, tapi memang benar. Dari penelitian, dengan kita tidur yang cukup, kita bisa meningkatkan kita punya imunitas tubuh. Terus berapa jam dok kita harus tidur cukup? Ya 6-8 jam, asal dia deep sleep, tidurnya dalam, cukup. Ya. Kemudian perbanyak asupan buah dan sayur, sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kalau bisa pada saat di rumah, kita memasak makanan di rumah. Kurangi jajan atau beli-beli makanan yang online. Karena kita tidak tahu ya, maksudnya persiapannya, preparationnya, pengantarannya, segala macam itu juga kadang kita tidak tahu hygiene-nya. Udah paling bagus kita mengajak anak-anak di rumah, kita belanja sendiri, kita simpan makanannya, dan kita masak sendiri di rumah. Ya. Nah, ini ada tips pengolahan bahan makanan. Nah, udah pasti habis kita belanja dari pasar ataupun dari supermarket, tetap dengan protokol kesehatan ya. Kalau belanja ya, pakai masker, tetap jaga jarak dengan pembeli yang lain. Nah, sampai rumah, kita taruh dulu barang-barangnya, baru kita mandi-mandi bersih, baru kita beresin makan makanannya. Nah, cuci bersih dulu nih tangan dan bahan makanan yang akan diolah. Kemudian udah dicuci bersih, kita keringkan, kita pisahkan. Kalau bisa, pisau, talenan, kita bedain nih untuk bahan matang dan bahan yang mentah. Tempatnya pun harus dibedakan, untuk daging di mana, untuk sayur-sayuran di mana, daging yang mentah dan daging yang sudah matang di mana, kita pisahkan dengan kontainer-kontainer yang terpisah. Kemudian masak dengan benar dan harus matang untuk bahan-bahan makanan terutama protein. Ya, kita masak ayam, ikan, daging, telur, sebaiknya saat ini tidak setengah matang, ya. Harus well done atau well cooked, jadi matang sempurna, menghindari kontaminasi mikroorganisme. Ya, kemudian kita simpan makanan di suhu yang aman, ya. Kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, selain itu saya sebenarnya sudah jelaskan tadi tips hidup sehat dari saya. Kita sum up, kita summarize semuanya, tetap makan makanan gizi seimbang, rajin olahraga, istirahat juga harus cukup, jaga kebersihan lingkungan, beres-beres deh rumah dan tetangga-tetangga kita ajak beres-beres, bersih-bersih, hindari juga yang lain, ya. Kemudian tidak merokok. Ya, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jika terpaksa keluar rumah, kita pakai masker. Ya, kemudian tetap jaga jarak. Air putih minimal 8 gelas sehari. Untuk yang hamil, untuk yang laktasi bisa sampai 12 gelas per hari. Kemudian makan makanan yang dimasak sampai matang. Dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Kemudian jika ada gejala demam, ada gejala sesak napas, atau gangguan saluran nafas, harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, dan tetap kita sudah usaha semuanya, tapi tetap Tuhan juga yang menentukan. Jadi jangan lupa berdoa setiap hari, pagi hari, memulai hari, dan mengakhiri hari tetap harus berdoa. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga cukup jelas, semoga dapat diimplementasikan pada keluarga Bapak Ibu semua di rumah. Stay safe, stay healthy, and stay positive. Oke, terima kasih Dr. Diana untuk presentasi materinya. Ya, jadi sebagai informasi nih, Dr. Diana ini praktek di Klinik Gizi Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, jadi kalau seandainya memang ada yang ingin berkonsultasi langsung, bisa banget langsung datang ke Klinik Gizi Dr. Diana. Memang sih pada cemas mungkin kalau seandainya pengen ke rumah sakit, cuman kita dari rumah. Jadi Bapak dan Ibu bisa tetap sehat tanpa cemas. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Diana ya, cukup panjang nih, ya mengenai gizi baik untuk meningkatkan imunitas. Saya sendiri ada mencatat beberapa poin yang mungkin sangat bisa kita perhatikan sama-sama. Salah satunya yang paling penting bahwa memang makanan itu sangat penting untuk imunitas ya dok ya. Yes. Oke, jadi sebenarnya apa yang kita makan berpengaruh sekali dengan apa yang kita hasilkan oleh tubuh kita, dan ini tentu sangat berpengaruh pada fase new normal ini. Kita kan memang dalam kondisi pandemi, jadi memang ya sebisa mungkin kita mesti sama-sama untuk jaga diri kita dan juga keluarga kita masing-masing. Baik dengan pola makan, cuci tangan, ya pokoknya perilaku hidup bersih sehat. Karena ya biarpun gizi itu penting, tapi juga tetap tidak bisa berdiri sendiri ya dok ya. Yes. Oke, jadi sekarang nih, tadi sepanjang pembahasan udah lumayan banyak nih ada pertanyaan yang masuk.
kita mungkin mulai ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk saja ya dok ya. Boleh silakan. Pasti udah banyak yang penasaran nih, kayaknya pengen nanya nih ya. Oke, jadi untuk sisi Q&A-nya, ini pertanyaan dari Bu Sri Murniati nih dok. Saya sudah cek vitamin D di dalam tubuh, hasilnya 18,1. Katanya masih kurang cukup, apa solusinya dok? Gitu. Nah, Ibu Sri Murniati, ya kalau memang 18,1 itu sudah masuk ke defisiensi, ya sudah masuk kekurangan vitamin D. Karena vitamin D dalam tubuh kita itu mestinya antara 30 hingga 100. Ini satuannya nanogram per nanomol per mililiter kalau nggak salah, ya. Nah, ini mestinya angka normalnya adalah 30 sampai 100. Optimalnya di antara 40 sampai 60. Nah, kalau udah seperti ini, kita harus ada asupan. Suplementasi, tidak cukup dari bahan makanan saja. Jadi, bahan makanan vitamin D itu banyak. Kita bisa ngambil dari daging merah, dari susu, keju, telur, itu vitamin D-nya tinggi. Tapi tetap tidak akan mencukupi kebutuhan dari vitamin D Anda. Nah, kalau udah 18,1, kita bisa asup hingga 4.000 IU per hari, international unit. Kalau Bapak Ibu lihat di kapsul vitamin D itu ya, biasanya itu kan vitamin D-nya, vitamin D3 yang sudah siap serap. Itu kebutuhan kita sebenarnya hanya 600 mg, 600 IU sampai 1.000 maksimal. Tapi kalau udah defisiensi seperti ini, kita berikan dosis terapeutik, dosis terapi hingga 4.000 IU. Ya, sebaiknya Anda berkonsultasi lagi kembali dengan dokter penyakit dalamnya. Saya perlu minum berapa? Biasanya sih bisa diberikan sampai 4.000 IU vitamin D3 per hari. Jadi harus ada suplementasi ya dok ya, untuk Ibu Sri Murniati. Oke, jadi intinya kalau untuk seperti kondisi seperti ini karena udah defisiensi butuh dosis terapi ya dok ya. Dosis terapi sudah tidak cukup dari bahan makanan saja. Ya cuman palingan kita bantu ngingetin nih kalau suplementasi ini sendiri kan kayak tadi ada angka kecukupan gizinya. Mungkin ya jangan sampai berlebihan ya dok ya. Betul. Karena pasti ada efek sampingnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Nofri, apakah pemilihan nutrisi yang tepat harus berdasarkan golongan darah dok? Ini diet golongan darah dok yang dulu sempat heboh banget. Ini kok is so last year ya dokter Mul ya. Ini udah lama banget. Jadi memang pertanyaan ini muncul sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu ya. Ini diet golongan darah sangat banyak hits. Tapi kalau dari saya sendiri, saya tidak menganjurkan untuk diet sesuai dengan golongan darah. Tetap kita balik lagi ke diet gizi seimbang. Gizi seimbang tadi komposisinya sebagai mana yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ya, jadi tidak berdasarkan diet golongan darah. Oke, jadi lebih penting piringku yang tadi ya dok gizi seimbang, jumlah kalorinya tepat, jenis nutrisinya juga tepat gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, wah ini anonimus nih dok. Saya sering makan jeruk untuk pemenuhan gizi, terutama vitamin C. Untuk pemenuhan gizi dari vitamin C itu harus berapa jeruk yang saya konsumsi? Apakah cukup 1 atau berapa dok? Oke, tadi udah saya jelaskan sih sebenarnya di presentasi saya, kalau kebutuhan fit C kita adalah 90 sampai 105 mg per hari fit C-nya. Nah itu bisa dicukupi dengan kira-kira kalau makan jeruk doang, bisa 3 jeruk sebenarnya cukup. Jeruk yang kira-kira jeruk mandarin atau jeruk Medan itu ya, yang kira-kira ukurannya segini ya, sebesar kepalan tangan saya, 3 jeruk sebenarnya cukup mencukupi vitamin C. Tapi misalnya Anda Nemus attendee ini merokok, kita bisa dapat sampai 200 mg, hampir 6 sampai 7 vitamin C. Buah jeruk. Oke. Jadi sebenarnya dok, untuk kebutuhan kecukupan gizinya juga tidak terlalu banyak ya dok ya? Tidak. Cukup 3 jeruk, berarti kan nggak usah beli suplementasi yang mahal-mahal banget. Betul. Kecuali memang dibutuhkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Bapak Bagus Yoga. Tanya dokter, berapa banyak asupan gizi mikro, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk kebutuhan normal harian? Apa-apa saja jenis yang paling penting dalam skala prioritas dok? Ya. Dan apa gejala yang paling khas bisa kita deteksi bila kita mengalami kekurangan tahap awal sehingga segera dicegah? Ini lebih ke preventif mungkin ya dok ya, ini kalau prevention. ada defisiensi. Betul. Pak Bagus Yoga dari Denpasar, wah jauh nih ya. Nah, kita sebenarnya tadi kalau saat gizi makro, mikro, vitamin dan mineral itu banyak banget. Saya nggak bisa jelasin satu-satu. Kayak Fit C tadi butuhnya sekitar 90 mg sampai 105 mg. Fit D kira-kira 600 sampai
1000 IU, international unit. Nanti zinc kebutuhannya sekian, ini kebutuhannya sekian. Nah, Bapak sebenarnya bisa lihat aja, kita bisa browsing, karena vitamin, mineral itu ribuan, banyak sekali, ya, ratusan jenis. Anda bisa lihat di AKG, angka kecukupan gizi, tahun yang paling latest, yang paling terbaru 2019. Itu ada berapa tuh kebutuhan masing-masing. Dan ada berbagai macam gejalanya kalau kita defisiensi. Biasanya yang paling gampang kita temui kalau fit C, kekurangan fit C, biasanya apa? Sariawan, ya kan? Terus bibirnya kering, kulitnya pecah-pecah, biasanya terjadi kemerahan di sekitar mulut, bisa. Ya, kurang fit D jangka panjang bisa terjadi rakitis atau tulangnya bengkok, macam-macam. Fit B bisa jadi beriberi, fit A bisa mata rabun, segala macam, banyak sekali. Jadi silakan di-browsing lagi jumlah tepatnya berapa, dan sebaiknya kita konsumsi paling nggak dapat 1 kali AKG, 1 kali RDA untuk kebutuhan vitamin dan mineral dari bahan makanan sumber. Oke, jadi intinya banyak sekali ya dok, kalau Banyak seandainya banget, kekurangannya bisa kita nggak kelar nih 3 jam ngebahas ini. Cuman ya memang berarti kalau seandainya untuk mencegah ya kita ya udah anggap aja bahwa kita butuh, jadi setiap hari kita konsumsi aja tanpa Betul. pikirkan bahwa kekurangan bagaimana. Ya, jadi paling nggak sih tips sederhananya dokter, dan untuk Bapak Bagus dan Bapak Ibu semua, tips sederhananya dalam 1 hari kita eat rainbow. Eat rainbow. Jadi dalam artian kita makan pelangi. Aduh, kita makan pelangi, bingung deh. Kita makan bisa sampai 5-6 warna dalam sehari untuk mendapatkan jumlah vitamin, mineral, dan antioksidan yang cukup. Misal, dalam 1 piring atau dalam 1 hari deh, kita makan merah bisa dapat dari mana? Daging merah. Kita makan apel, kita makan semangka, itu merah. Nanti kuning, ada jagung, ada labu. Nanti hijau kita makan apa? Bikin tumis kangkung, nanti ada sayur bayam bening. Kemudian kita makan ungu bisa terong ungu, apalagi cabbage, kol ungu gitu kan. Nanti warna putih seperti lobak, nanti ada toge gitu. Jadi dalam 1 hari kita campur, bisa sampai 5-6 warna dalam 1 hari, itu biasanya sudah mencukupi kebutuhan vitamin mineral kita. Jadi kombinasi warnanya di plate pun, di piring pun juga lebih cantik kalau warna-warni. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Ibu Eli. Dok, saat kondisi seperti ini, apakah nggak apa-apa kalau saya mau konsul langsung mengenai diet ke rumah sakit? Gimana nih, Dok? Welly, saya tunggu di poli loh. Iya, jadi sebenarnya kalau kondisinya pasiennya sendiri sehat ya, utamanya kalau mau konsul ke rumah sakit, kitanya harus dalam kondisi sehat. Tidak batuk, tidak demam, tidak ada masalah saluran pernapasan. Ya, kita pun di masa pandemi ini RSPI kita punya kok ada namanya protokol ya, untuk mencegah penyebaran COVID ya, untuk pasien, untuk pengunjung, bahkan untuk kami para tenaga kerjanya, tenaga kesehatannya. Nah, kami memiliki tim pencegahan ya, terdiri dari personil-personil yang kompeten untuk menentukan, menerapkan, dan juga memonitor prosedur pencegahan infeksi atau infection control di seluruh Pondok Indah Group. Nah, prosedur itu antara lain screening. Ya, di awal pasti pasien akan di-screening dulu, diukur dulu suhu tubuhnya paling gampang. Ya kan, jika di bawah 37,5 Anda dipersilakan masuk, kita kasih stiker di sini, stiker hijau ya. Jadi Anda bisa masuk ke lingkungan rumah sakit. Nah, sebelum masuk ke poli pun kita akan di-screening lagi ya, kita screening pasien sebelum dirawat, baik itu dengan gejala, kemudian rapid dan juga PCR, kemudian kami menggunakan APD yang sesuai standar, kita ada desinfeksi dengan bahan-bahan yang diakui standar internasional, kemudian tetap juga harus prosedur physical distancing, termasuk membatasi antrian dan juga banyak lagi hal. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk konsul ke rumah sakit, kita sudah ada protap-protapnya kok. Tapi tetap, saya titip, yang berangkat dari rumah pun tetap harus menggunakan masker. Jadi kita hanya terima orang-orang yang menggunakan masker, kemudian Anda sendiri tetap harus cuci tangan, tetap ya, jadi perilaku hidup bersih, sehatnya tetap ada. Jadi silakan datang ke rumah sakit. Ya, jadi intinya kalau bisa sih kita minimalisasi resiko ya dok ya, sebisa mungkin dengan ya tadi yang namanya protokol infection control. Jadi sebisa mungkin pasiennya sehat, tenaga medisnya juga sehat, ya semuanya sama-sama sehat. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Ibu Mela Samsia. Oke. Halo dokter, perkenalkan aku Mela dari Kumparan. Mau nanya tips-tips meningkatkan imunitas tubuh selama new normal atau pandemi.
Tadi udah dibahas banget Lalu ya dari dok. awal nih kita Dari jelasin awal nih lagi. semuanya nih. Oke. Intinya sih kita sama aja dokter, mau nggak apa-apa. Mungkin Ibu Mela ketinggalan kali ya. Intinya sih kita harus tetap atur pola makan seimbang dan perilaku hidup bersih sehat. Intinya itu. Dan ada beberapa bahan makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Silakan ceki-ceki lagi. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Soekardi, apakah lancarnya pencernaan menandakan imunitas tubuh yang baik? Apakah perilaku baru di new normal secara langsung mempengaruhi imunitas, dok? Oke, hidup berdampingan dengan virus kan sudah kita lakukan setiap hari. Sebelum pandemi aja udah begitu. Sebagai ahli gizi, minta saran dong dokter, gimana masyarakat menyikapi situasi ini? Apakah woles saja atau bagaimana? Woles. Oke, ya. Jadi sebenarnya bukan lancarnya pencernaan sih. Lancarnya pencernaan menunjukkan kesehatan saluran cerna, betul. Ya kan, jadi memang akan lebih baik kita bisa buang air besar setiap hari dibandingkan nanti sehari, nanti 4 hari sekali, nanti 3 hari, berarti kan tidak konsisten kita buang airnya. Memang paling baik adalah kita bisa buang air besar setiap hari. Ya, berarti kan menandakan bahwa keseimbangan bakteri di dalam saluran cerna kita pun juga baik. Ya kan, kalau bakteri baik, ya mudah-mudahan imunitas baik. Intinya gitu. Nah, sekarang new normal nih, mempengaruhi imunitas nggak? Ya sebenarnya jelas. Ya kan, new normal tadi istilahnya gini, kita akan membuat sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Kita lebih jaga makan, kita lebih jaga kesehatan kan, kita lebih jaga jarak dengan orang. Ya pasti akan membuat kita terjaga imunitasnya. Jadi tidak mudah terkena infeksi, baik itu bakteri, virus, parasit, macam-macam. Jadi sebenarnya tidak hanya selama pandemi ini sih, selama-lamanya kalau bisa kita jaga perilaku hidup bersih sehat ini. Ya, tapi nggak boleh woles juga. Woles tuh kayaknya santai gitu ya, santuy gitu ya. Jangan terlalu santuy, dalam arti kita tetap waspada. Ya, kita tetap waspada, tapi nggak boleh sampai jadi paranoid atau parno yang berlebihan. Ya tetap kita bisa ketemu orang, tapi tetap jaga jarak. Hindari berkerumun. Kalau kita ketemu orang kan misalnya one by one kita ketemu, bisa jaga jarak. Tapi kalau Anda masuk ke suatu tempat yang berkerumun, kan Anda tidak tahu apakah orang lain menerapkan protokol kesehatan. Jadi kitanya aja yang hindari ada kerumunan, kita nggak usah deketin. Kita misalnya olahraga pun sebaiknya olahraga yang individual, sendiri-sendiri, atau paling berdua, gitu kan, tapi tetap jaga jarak. Itu sih saran saya. Oke, jadi intinya jangan woles ya dok ya, Jangan tetap waspada ya, jangan tapi jangan panik. Ya, tapi jangan panik. Oke. Dari Ibu Rianita, pola makan dan menu makan apa yang tepat untuk berita LPR? LPR ini berarti laryngopharyngeal reflux ya dok, pada pasien-pasien GERD berarti ya. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak di dalam konteks kita ya, membahas imunitas, tapi saya bisa bahas secara sepintas. Kalau biasanya nih gejala yang dialami, dia suka panas, ya, rasa panas di bagian belakang mulut, kemudian kadang jatuhnya ke batuk-batuk seperti itu. Nah, biasanya memang banyak makanan yang bisa membuat klep tadi ya, atau misalnya valve-nya itu lebih longgar. Kan kalau klep makanan itu jalannya satu arah mestinya. Tapi ada beberapa bahan makanan yang membuat klepnya itu bisa reflux balik ke atas, sehingga GERD-nya tadi. Nah, makanan-makanan yang mengandung gas, baiknya Anda hindari umbi-umbian, ya, kemudian makanan-makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, mungkin itu udah tahu semuanya. Kemudian coklat, hati-hati, ya. Kemudian kafein juga bisa membuat katupnya itu dia lebih longgar. Jadi makanan-makanan itu yang sebenarnya harus dihindari. Nah, jadwal makan, ya kan, makanannya apa aja. Kayaknya lebih enak kalau kita bahas di Poli deh, ya kan? Jadi Bu Rianita, saya tunggu di Poli Gizi. Coklat berarti nggak boleh dok ya? Jangan. Wah, guilty pleasure padahal nih ya dok ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dari Anonymous lagi nih dok. Ya. Bagaimana dengan suntik vitamin C yang banyak di pasaran dok? Apakah diperlukan dan apakah aman? Terima kasih. Ya. Banyak nih dok ya suntik-suntik, katanya dosis tinggi suntik gitu ya. Seperti saya bilang tadi, dosis Fit C pun kalau terlalu tinggi pun tadi ya banyak efeknya ya. Biasanya itu kalau Fit C yang peroral sebenarnya, yang kena ke lambung segala macam biasanya ke peroral. Tapi biasanya kalau kita gunakan suntik Fit C ini untuk dosis antioksidan nih dok.
Jadi untuk memang orang-orang dengan indikasi tertentu kita bisa berikan suntik fit C. Tapi ini pun tidak bisa setiap hari ya. Dan suntik fit C ini kalau untuk kita misalnya bukan tenaga kesehatan ya, ibu rumah tangga atau teman-teman semua, bapak ibu yang bekerja seperti itu tidak perlu sih sebenarnya suntik fit C. Ya kecuali dia memang mau misalnya untuk kecantikan, untuk kondisi-kondisi yang lain yang diperlukan. Jadi intinya suntik fit C ini atas indikasi ya, tidak bisa diberikan kepada semua orang ya kan, hanya dengan indikasi, dan memang jika diperlukan mestinya dosisnya aman jika ditangani oleh dokter spesialis yang berwenang. Oke, jadi kalau seandainya untuk diperlukannya belum tentu ya dok? Belum tentu. Amannya juga ya belum tentu. Jadi belum tentu. Dengan indikasi tertentu dan juga masih dalam pemantauan. Jadi tidak bisa digunakan sembarangan. Ya. Jadi hati-hati kalau misalnya yang hanya ditawarkan bukan oleh dokter yang berwenang. Biasanya dokter spesialis kulit dan kelamin, ya kan? Biasanya juga dokter penyakit dalam, mungkin kadang ada yang memberikan, silakan. Tapi benar-benar harus dengan pengawasan ahlinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Putu Ika Awaisa Mahatrisni. Dok, kalau prebiotiknya dimasak, rusak nggak nutrisinya? Oh ya, ini penting nih dok, kayaknya untuk ibu rumah tangga ya. Nanti masaknya kematangan. Betul. Nggak matang. Nah, sebenarnya nggak cuma prebiotik, semua bahan makanan kalau kita masak overcook atau terlalu lama masaknya atau terlalu panas suhunya pun akan rusak. Ini berlaku untuk protein, berlaku untuk sayur dan semuanya. Ya, tapi tetap kan karena tadi harus matang. Intinya gitu kan, nggak boleh setengah matang karena kita lagi lebih mudah terkena infeksi atau invasi dari virus. Nah, sebenarnya untuk dimasak pasti lebih rusak dibanding kita makan mentah, tapi dimakan mentah akan lebih berbahaya. Jadi silakan kita masih masak, tapi tidak overcook. Dalam artian gini, kalau kita masak, tadi prebiotiknya apa? Misalnya bawang putih, garlic, gitu kan? Garlic kita hanya tumis aja sebentar, tumis, mungkin jangan pakai api yang terlalu panas. Jadi kalau saya masak pun di rumah, saya pakai api sedang, api kecil untuk numis bumbu-bumbu, bawang putih, bawang bombay, itu kan prebiotiknya tinggi ya. Kemudian baru masukin tempe segala macam. Nah, itu jangan juga sampai terlalu gosong. Ya, jadi tetap harus dimasak tapi tidak boleh overcook. Jadi tidak boleh suhu yang terlalu panas dan lama. Berarti intinya untuk memasak sendiri juga, biarpun tadi katanya mesti matang, tapi tidak boleh terlalu matang ya dok. Betul, jangan rusak nutrisinya. Jadi yang sedang-sedang saja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dari dokter juga nih, dokter atau dokter ya, dari Bapak Teddy Wijaya. Pagi dok, untuk orang yang vegetarian, bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan gizi seimbangnya? Terima kasih. Nah, ini juga banyak pertanyaan ya tentang vegetarian. Kalau vegetariannya benar-benar murni vegan atau vegan, berarti kan dia tidak ada yang lain. Karena vegetarian pun macam-macam ya. Ada yang masih makan ikan, ada yang masih makan telur, ada yang masih makan susu, misalnya gitu. Nah, jika sudah vegan, benar-benar hanya tidak mengkonsumsi produk hewani, biasanya mereka akan kekurangan vitamin B12. Karena vitamin B12 itu dia terutama berasal dari sumber hewani dan tidak ada dari nabati. Pasti untuk kecukupan gizinya nggak cukup mikronutriennya tadi, ya, dan protein hewaninya nggak dapat. Kan biasanya kita ada suplementasi tambahan seperti itu. Karena kalau kita mau gantikan dengan berarti kita nggak bisa makan protein nabati kan, hewani kan, kita makan dari nabati semua, nggak akan cukup karena kebutuhan protein yang kita dapatkan dari nabati ya per 100 gramnya itu pasti memang lebih kecil dari yang hewani. Jadi intinya mungkin bisa kita bantu dengan penggunaan suplementasi ya dokter ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin, dari Pak Herman Suherman. Dok, apakah benar kalau sudah minum jamu tidak boleh terlalu dekat dengan minum multivitamin? Kenapa ya dok? Apakah baik konsumsi jahe merah setiap hari? Ya, kalau untuk minum jamu memang apapun ya, multivitamin, kita minum obat, sebaiknya memang kita dalam kondisi yang netral. Dalam artian kita minumnya hanya dengan air putih. Dan mungkin kasih jarak dengan makanan lain. Karena gini, ada beberapa vitamin dan mineral yang ada interaksi dengan bahan makanan lain. Ya, dengan minuman lain misalnya. Tapi tidak semua. Tapi untuk biar gampang, kita pukul rata aja, memang kita kasih jarak. Jadi misalnya kita minum jahe-jahean tadi, gitu kan, jamu-jamuan tadi, kasih jarak dengan minum vitamin, let's say 1-2 jam cukup. Dan minum vitaminnya hanya dengan air putih. Ya. Nah, kalau untuk konsumsi jahe merah dalam artian kita makan hanya untuk bumbu seperti itu, paling hanya 1-2 sendok makan, masih oke. Ya, tapi tidak boleh terlalu banyak.
Jadi intinya tetap ya dok, sekali lagi ke pengaturan jumlah porsi ya dok ya. Oke. Mungkin pertanyaan satu lagi kali ya dari Pak Herza. Halo dok, mau tanya gizi baik yang bagaimana untuk pasien COVID-19 agar imunitasnya baik tetap bisa fit? Terima kasih. Ya. Ini kalau sudah untuk pasien akan beda, ya. Kalau untuk pasien akan beda. Kita akan berikan proteinnya. Jadi kalau yang kita bicarakan tadi gizi seimbang, seperti itu, komposisi seperti itu, vitaminnya 1 kali AKG itu untuk pencegahan, ya untuk kita yang sehat. Tapi kalau sudah positif COVID akan beda lagi. Jumlah kalorinya pun akan ditambahkan, proteinnya dinaikkan, bisa nambah sekitar 20 gram protein per hari, lebih banyak dari protein hewani. Kemudian untuk mikronutriennya bisa megados, jadi dosisnya berkali-kali lipat. Dan itu pun memang dalam pemantauan. Biasanya kan kalau pasien itu kan kita akan cek dulu ya, tabnya apa aja gitu kan, nanti kita berikan dosis untuk mikronutrien terutama akan beda-beda. Nanti feed D-nya sekian, feed C-nya sekian, nanti kita pantau lagi berapa hari untuk cek lab lagi, oh udah bagus nih, berarti dosisnya bisa kita kurangin. Jadi akan beda sekali. Dan biasanya kan kalau untuk pasien sendiri, baik itu misalnya dirawat ataupun misalnya isolasi mandiri, kita akan berikan guidance untuk makannya seperti apa, jadwal makannya seperti apa, kayak gitu. Sebaiknya terpenuhi kebutuhan protein, yang intinya ya protein, buah sayur, yaitu dari vitamin mineral tadi, buah sayur tapi tetap harus dapat suplementasi, karena suplementasinya harus megados. Beda dia. Oke, jadi saya rasa sih pembahasan kita pagi ini seru sekali ya dok ya. Oke, jadi banyak banget nih kita udah bahas dari awal sampai akhir. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang cukup bersemangat. Oke, kalau mungkin saya bisa ngebantu ngerangkum sedikit. Ya intinya sih sekarang kita benar-benar sedang masuk ke dalam fase yang baru nih. Kita masuk ke dalam fase new normal. Artinya apa? New normal ini sendiri kan berarti banyak sekali hal yang mesti kita sesuaikan. Salah satunya yang paling penting itu sendiri adalah ya untuk mengatur pola makan kita sendiri. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Diana, 70% dari imunitas tubuh kita itu sendiri ada di dalam saluran cerna. Jadi kata-kata you are what you eat itu benar banget adanya. Gitu. Nah, gizi seimbang ini sendiri kita juga mesti mengatur dari jam makan, termasuk juga dengan jenis-jenisnya. Nah, jelas banyak indikasi-indikasi yang perlu kita lakukan. Kapan kita mesti makan ini, kapan kita mesti makan itu. Nah, termasuk salah satunya pada fase pandemi ini, gimana kalau seandainya terkena COVID gitu. Karena kan memang jelas untuk kebutuhan imunitasnya sendiri, kebutuhan kalorinya sendiri, ataupun suplementasi yang diberikan sendiri akan berbeda dengan orang yang sehat. Untuk pencegahan dan untuk pengobatan jelas akan ada perbedaan untuk dosisnya. Ya. Kami sangat berharap di sini apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Diana bisa membantu kita semua, bisa memberikan kita paradigma baru, ilmu baru, termasuk cara pandang terhadap bagaimana kita menghadapi si fase pandemi ini. Karena gimana pun juga tujuannya adalah kita tetap sehat untuk pandemi ini. Nah, kita untuk webinar selanjutnya akan dilakukan pada besok pagi, pada hari Kamis, pada jam 10 pagi, dengan topik inisiasi menyusui dini oleh Dr. Francisca Farah, spesialis anak Magister Kesehatan. Mungkin untuk info selanjutnya kita bisa ngecek nih dari Instagram RS Pondok Indah, @rs-pondok-indah, atau di bit.ly/pentingnya inisiasi menyusui dini ya untuk pendaftaran. Ya, sekian dari kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi untuk webinar besok pagi di hari Kamis pukul 10 pagi. Terima kasih dan selamat beraktivitas Bapak dan Ibu sekalian.